Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 1A Sarjana Terapan Kebidanan. Video ini kami tujukan guna pemenuhan salah satu tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Gita Kostania STM.KUD. Kelompok kami terdiri dari Anissa Lamu Aisyah, Sinta Nur Rizky Barokahtul, Fitria Nur Sabilan Karima Diasti Arunjana, Yusna Mutia Kurotu Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menerangkan tentang tulang panggul wanita. Bagian panggul manusia terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian keras yang dibentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak dibentuk oleh otot dan ligamen. Adapun bagian keras tersusun dari pelvis mayor dan pelvis minor. Tulang panggul terdiri dari tiga bagian besar, yaitu bagian pangkal paha atau os kokse, tulang kelangkang atau os sacrum, tulang tungging atau os coccygeus. Yang pertama yaitu tulang pangkal paha atau os kokse, terdiri dari tiga tulang yang berhubungan, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Pada os ilium atau tulang usus terdapat bagian batas tebal yang disebut dengan crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca yang menonjol disebut spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Dan ada garis yang membatasi panggul besar dan panggul kecil atau pelvis minor dan mayor disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Di bawah tulang usus terdapat os ischium atau tulang duduk. Di pinggir belakang yang berduri pada tulang duduk atau os ischium terdapat spina ischiadica, dan pada bagian bawahnya terdapat ischura ischiadica minor. Di atasnya terdapat ischura ischiadica mayor. Dan yang menopang saat kita duduk yaitu tuber ischiadicum. Berikutnya yaitu tulang kemaluan atau os pubis. Os pubis kanan dan kiri dihubungkan oleh simpibis pubis yang dapat bergeser saat terjadi persalinan. Berikutnya yang bolong itu disebut dengan foramen obturatorium. Dan di sini terdapat ramus superior osis pubis yang atas dan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior osis pubis kanan dan kiri akan membentuk arcus pubis yang membentuk sudut 90 derajat. Dan berikutnya yaitu tulang kelangkang atau os sacrum. Di os sacrum terdapat lubang-lubang yang disebut dengan foramen sacralia anterior yang depan, dan yang belakang yaitu foramen sacralia posterior. Dan di tengahnya ini terdapat cuat-cuat duri yang disebut dengan crista sacralis anterior untuk yang depan, dan untuk yang belakang yaitu crista sacralis posterior. Dan di sini terdapat promotorium
dan yang menghubungkan antara tulang kelangkang dan tulang pangkal paha yaitu articulatio sacroiliaca. Selanjutnya yang ketiga adalah tulang tungging. Tulang tungging ada 1 buah. Tulang tungging berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang pengukuran panggul ibu hamil. Nah, untuk kondisi sendiri, tiap ibu hamil itu berbeda-beda ya. Dari ada beberapa kehamilan yang tergolong berisiko sampai kehamilan yang tergolong normal. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu bermacam-macam. Salah satunya karena tinggi badan ibu hamil yang setiap orang juga berbeda-beda. Nah, jika ukuran kepala bayi lebih besar daripada ukuran panggul ibu yang kecil, tentunya hal ini pasti akan menyulitkan bagaimana tentang proses persalinannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dokter spesialis dan kebidanan akan menilai bentuk dan ukuran panggul. Berikut ini ukuran-ukuran panggul yang dapat diukur dari luar. Yang pertama, distansia spinarum, yaitu jarak antara kedua spina iliaca anterior superior dextra dan sinistra. Nilai normalnya 24 sampai 26. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang kedua, distansia tuberum, yaitu jarak antara tuber iski kanan dan kiri. Nilai normalnya 10,5 cm. Kurang lebih pengukurannya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, distansia cristarum, yaitu jarak antara kedua crista iliaca dextra dan sinistra. Nilai normalnya 28 sampai 30. Pengukurannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya conjugata externa, yaitu jarak antara bagian atas simfisis ke processus spinosus lumbal 5. Nilai normalnya 18 cm. Untuk pengukurannya kurang lebih seperti ini. Baik, di sini saya akan memperlihatkan cara mengukur dengan panggul bagian dalam. Nah, untuk yang pertama ada secara vertikal. Untuk secara vertikal itu dinamakan dengan diameter transversa. Untuk diameter itu dari pintu atas panggul paling luas. Nah, untuk ukurannya sekitar 1 hingga 13,5 cm seperti ini. Baik, akan saya lanjutkan untuk pengukuran kedua, yaitu diameter tentang antero-posterior, yaitu dari konjugasi vera. Jadi dari sini ke sini dengan ukuran kurang lebihnya 10,5 cm. Baik, akan dilanjutkan dengan diameter interspinosus, yaitu antara ujung spina dan inciadica. Ini bagian dalam. Baik, saya perlihatkan. Bagian ini dan bagian ini dengan ukuran 10 cm.
Ini karena di dalam jadi agak susah teman-teman. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah secara menyerong pada diameter obliqua sinistra, yaitu dengan ukuran 12,7 cm. Nah, ini pun juga berpengaruh pada masing-masing lebar panggul dari ibu hamil ya. Jadi terkadang tidak sama. Seperti ini. Nah, itu adalah bagaimana cara pengukuran panggul bagian dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan pengukuran itu juga tidak sama dari ibu yang lain dari ibu yang lainnya juga. Yaitu yang pertama adalah tindakan adanya kontraksi. Yang kedua yaitu penyakit penyerta dari ibu hamil tersebut. Yang ketiga ada riwayat operasi sesar sebelumnya serta ada kondisi kesehatan lainnya. Nah, untuk ukuran panggul itu juga bisa berbeda-beda di setiap ibu hamil. Tidak bentuk panggul itu bisa berubah. Jadi tergantung dari kondisi ibu tersebut dalam menjalani operasi mungkin secara sesar ataupun secara normal. Baik, jika ukuran panggul sempit, sebaiknya ibu hamil mempertimbangkan dari proses persalinannya, seperti bisa digantikan ke operasi sesar. Nah, selain itu, untuk memikirkan juga panggul yang sempit, itu lebih baik fokus untuk memperhatikan kesehatan selama masa kehamilan. Jadi tidak dipaksakan untuk melahirkan secara normal. Nah, diusahakan untuk menerapkan pola hidup secara sehat, konsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga agar tumbuh kembang pada janin tersebut di dalam kandungan bisa berjalan dengan optimal. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.